Jika kamu benar-benar mengikuti ajaran Yesus Kristus, kamu akan menyembah satu Tuhan dan berserah diri kepadanya. Dan itulah makna dari Islam. Jadi pertanyaannya, kalau mengikuti Yesus, apakah sebenarnya sedang menuju Islam? Hah? Kapan Yesus minta sembah? Iya, siapa yang kau sembah? Abang nyembah siapa? Kalau menurut agama saya Tuhan Yesus tuh. Suara Anda kecil bang, bisa dikencangin nggak? Kapan Yesus minta sembah? Hah? Kapan Yesus minta sembah atau mengaku dirinya Tuhan? Sejak lahir lah. Mana ada? Dikencangin dikit suaranya pak. Mana ada? Ada nggak kata Yesus sembahlah aku, Tuhankanlah aku? Ada tuh tertulis di Alkitab. Di mana? Di Alkitab tuh. Ya saya punya kitab Anda di mana? Saya nggak pernah temuin. Ah. Di mana? Ayo. Kasih dalilnya. Kebetulan saya tentang agama ini tuh, saya cuman kalau masalah itu memang saya kurang paham sih. Yang penting saya Abang tahu nggak Yesus itu punya Tuhan? nggak tahu. Nggak tahu. Yesus itu bukan Tuhan bang, dia hamba Tuhan dan dia mempunyai Tuhan. Nih, saya kasih tahu sama abang nih. Nih ya. Kitab Anda nih. Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia punya Tuhan bang, Yesus ini. Lalu ngapain kau sembah? Ah gitu. Ajaran Yesus ya bang ya, Anda dilihat. Nih. Ada tertulis kata Yesus. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Gitu. Pelajaran Yesus menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya gitu bang. Dan Anda perlu tahu bang, nih, ya. Coba kita baca. Ini kitab Anda ya, Matius 7:21. Apa yang dikatakan Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kira-kira menurut abang yang memanggil Yesus ini Tuhan, agamanya apa? Masyarakat Kristen lah. Kristen ya kan? Akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Gak pernah ada bang kehendak Bapa di sorga ini untuk menyembah dan menuhankan Yesus, nggak pernah ada. Makanya kata Yesus seperti apa? Pada hari terakhir, ya ini pada hari terakhir nanti, banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kata abang kan Kristen dan Katolik. Bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Maka apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ya, ini bang, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, yang menuhankan Yesus itu akan dia usir nanti. Kata Yesus pembuat kejahatan yang menuhankan dia itu. Karena apa? Dia menyuruh menyembah Allah, bukan menyuruh menyembah dirinya. Makanya nih banyak kan, bukan orang setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan katanya. Jadi Yesus ini bang,
menolak dia dituhankan. Nah gitu. Makanya langsung diusirnya hari terakhir nanti. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus, Bang, mohon maaf, Anda akan diusir Yesus nanti gitu. Diusir dari mana? Karena dia adalah hamba Tuhan. Gitu. Karena dia hamba Tuhan gitu. Kalau kau malah menuhankan dia, maaf aja gitu. Kau akan diusirnya nanti. Jadi kalau Islam itu menuhankan siapa, Bang? Kalau di agama Islam? Tuhannya Yesus juga. Tuhannya Yesus? Ah. Iya, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Yesus. Islam itu menuhankan Tuhannya Nabi Isa atau Tuhannya Yesus. Dan juga menuhankan Tuhannya Nabi Musa, menuhankan Tuhannya Abraham. Atau Islam tuh menuhankan Tuhannya Yesus. Mohon maaf, Bang, saya memang kurang terlalu paham tentang agama sih. Tidak terlalu. Iya, setidaknya kan abang tahu maksud saya gitu. Bagaimana ajaran sebenarnya ya dari yang diajarkan oleh Yesus gitu. Ah, Bang, sorry Bang. Abang ini udah sunat atau belum? Kalau saya sunat, Bang, waktu kecil. Kecil. Terus makan daging babi. Ya, makan sih. Alasannya apa? Alasannya apa? Dari kecil tuh udah makan. Abang nggak tahu di kitab abang babi itu haram. Ada perjanjian lama, Kak, kalau nggak salah. Ah, kenapa masih dimakan? Karena enak. Waduh. Aduh, banyak Bang daging-daging yang lain bisa dimakan, ngapain cuma makan daging babi? Iya. Masih banyak daging-daging yang enak. Daging sapi ke, daging kerbau ke, daging ayam. Jadi alasannya karena enak doang gitu ya? Iya, kan mulai dari kecil kan udah makan daging babi, Bang. Mulai dari lahir, mulai dari kecil lah. Padahal babi di kitab Anda haram, di kitab saya juga haram. Iya, memang saya tahu ada di perjanjian lama. Kalau saya ingat sih di perjanjian lama ada. Karena enak tabrak aja gitu ya? itu rakus namanya Bang. Iya, karena enak tabrak aja, rakus itu namanya. Aduh Bang. Kenapa emang daging babi? Saya mau tanya serius nih Bang ya, sama Anda. Tolong dijawab jujur. Anda kan pemakan babi ya. Daging babi itu memangnya membuat ketagihan atau seperti apa gitu? Sebenarnya tidak juga, Bang. Tidak juga sih. Enggak juga bikin ketagihan, enggak gitu ya? Tidak. Kalau saya sih jarang, Bang. Kalau saya di sini udah jarang makan itu lah. Ya, itulah Bang, kalaunya Anda orang yang beragama ya, Anda pelajari kitab Anda pelajari juga yang saya sampaikan ya, terus yang diharamkan itu dijauhi gitu. Oke, Bang. Ada lagi Bang? Maksudku gini, kita kan nggak salah sama belajar tuh, akhirnya memang tidak paham sama lah, tidak terlalu mengerti tentang agama ini. Yang saya tahu saya lahir saya Kristen, bukan saya ini ya tuh. Iya Bang. Jadi saya tidak menyalahkan Anda karena tidak bisa saya itu memaksakan Abang itu harus lahir di rahim orang Islam kan gitu. Nah, saya nggak memaksakan itu. Tapi demi keadilan Tuhan itu memberikan petunjuk kepada Anda melalui kitab sucinya. Nah, maka pelajari gitu. Pelajari mungkin siapa tokoh figur yang ada di Kristen kan gitu, ibaratnya Yesus. Bagaimana ajarannya? Gitu. Jadi Bang, gini Bang, kalaunya orang mempelajari Yesus, itu saya yakin dia akan masuk Islam. Iya. Iya.
begitu cerita. Iya. Tanya. Mempelajari, mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Jangan perkataan orang lain, perkataan Yesus saja yang diikuti. Saya yakin dia bakal masuk Islam. Karena yang diucapkan oleh Yesus itu dilakukan oleh umat Islam semuanya. Contoh. Nih, contoh ya. Yesus sunat, umat Islam sunat. Terus Yesus tidak pernah makan babi, umat Islam tidak pernah makan babi. Yesus ketika katanya di tiang salib diturunkan, dia dikapani. Islam juga dikapani. Yesus ketika berdoa dia sujud, dahinya ke tanah. Lihat Islam, sholat dahinya ke lantai, sama kayak Yesus gitu. Makanya saya bilang, pelajari kitab Anda, apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka ketika Anda mengikuti Yesus, saya yakin gitu, Anda akan mendapat hidayah. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh Yesus itu umat Islam semuanya yang menerapkan. Begitu ya Bang ya? Iya, makanya saya bilang Bang, Kristen itu keterbalikannya ajaran Yesus. Ajaran Yesus tidak ada Tritunggal, nggak ada. Allah 3 dalam 1 itu nggak ada, dia pernah menyampaikan seperti itu. Tapi dia menyampaikan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Semua nabi penyampaian sama Bang. Nabi Musa juga kayak gitu, Tuhan itu Esa. Abraham, Tuhan itu Esa. Yesus, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad, Tuhan itu Esa. Sama semua gitu. Kalaunya kita mengikuti ajaran para nabi, maka finishnya pasti ke Islam. Karena dilakukan oleh Islam semuanya gitu. Wah Bang, paham betul ya tentang Kristen ya, tentang Yesus gitu ya. Saya banyak membaca Bang. Dari dulu saya pelajari kitab Anda nih. Saya baca tiap halaman, tapi 9 tahun selesainya. 9 tahun. Gitu. Saya memang Jadi banyak baca. saya memang tidak terlalu paham lah tentang agama saya, karena saya memang ibadah pun jarang tuh. Baik, kalau seperti itu saya mau tanya, hakikat diri Anda, kira-kira Anda itu diciptakan Tuhan buat apa? Apakah Tuhan hanya ingin Anda makan, tidur, ke WC, makan, tidur, ke WC, sampai tua mati gitu? Apa seperti itu Tuhan menciptakan kita? Ya, Apakah seperti itu maunya? tidak lah. Kira-kira apa menurut Anda? Tuhan menciptakan Anda kenapa? Dia menciptakan kita itu untuk mengamalkan yang baik-baik selama hidup di dunia sih. Salah juga Bang. Jadi kalau pemikiran Abang gimana? Tuhan itu menciptakan Anda dan menciptakan saya. Karena apa? Karena dia harus disembah. Dia ciptakan, ya contoh nih saya ciptakan mainan ini harus menyembah saya gitu. Sembah melulu nih mainan. Begitulah manusia. Hidup kita ini digunakan untuk apa? Menyembah Tuhan yang benar. Makanya kan nggak heran saya Islam itu, ya agama saya Bang ya, sehari itu 5 kali sholatnya. Bayangkan sehari 5 kali gitu. Karena apa? Hakikat diri, ya fitrah kita, memang kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan gitu loh. Jadi Abang ini, Untuk menyembah Dia yang menciptakan. jadi Abang ini setiap hari 5 waktu sholat juga ini, wajib Wajib lah Bang. dilakukan. Ya itu karena itulah fitrah kita gitu loh. Itulah
kita harus menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Maka dari itu kita diciptakannya agar kita menyembah Dia. Makanya sehari 5 kali, kalau bisa lebih lagi gitu. Lebih. Jadi nggak ada kalaunya Tuhan itu menciptakan kita hanya untuk makan, tidur, ke WC, menua, is that. Nggak ada. Kita itu makan agar sehat agar kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Kan gitu. Kita lalu tidur istirahat agar kita sehat, berdiri untuk menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Kayak gitu. Hidup itu memang seperti itu gitu loh. Oke Bang, terima kasih pemahamannya sama saya tuh. Mungkin kapan-kapan bisa belajar. Baik Bang, thank you ya. Kenapa Bang? Salam kenal, saya selalu kubilang. Mungkin Salam kenal. bisa belajar gitu tuh. Bang ya. Oke Bang, makasih ya. Iya, Bang. Selamat malam. Malam.